What's that? It's a, Film diawali dengan kemunculan seorang wanita yang tidak lain adalah Putri Diana yang bekerja sebagai kurator di Paris. Di kantornya tersebut, ia menerima sebuah paket dari kurir Wine Enterprises. Paket itu ternyata berisi foto jadul Putri Diana bersama teman-temannya yang akhirnya membawa kita flashback ke cerita Putri Diana semasa kecil. Putri Diana hidup di sebuah pulau tersembunyi bernama Pulau Themyscira. Uniknya, pulau tersebut hanya berisi perempuan-perempuan perkasa tanpa satu orang pun laki-laki. Semasa kecil, Putri Diana digambarkan sebagai sosok yang sangat terobsesi menjadi prajurit Amazon. Hal ini terlihat dari betapa semangatnya Putri Diana menyaksikan prajurit yang sedang berlatih di bawah arahan Jenderal Antiope yang merupakan adik dari ibu Putri Diana. Putri Diana di sini sedang berlari menghindari kejaran gurunya hingga melompat dari sebuah bukit dan diselamatkan oleh Ratu Hippolyta yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Hello, Mother. How are you today? Putri Diana terus berupaya membujuk ibunya supaya diperbolehkan ikut pelatihan prajurit. Namun, sang ibu terus meyakinkan Putri Diana bahwa ia tidak perlu melakukan pelatihan tersebut. Di suatu malam, sang ibu berniat untuk menceritakan dongeng tentang terciptanya umat manusia. Diceritakan bahwa zaman dahulu kala, dunia dikuasai oleh para dewa dan Zeus merupakan rajanya. Kemudian, Zeus menciptakan makhluk yang akan dipimpin para dewa yang tidak lain adalah manusia. Awalnya, manusia yang diciptakan Zeus mempunyai sifat adil, baik, kuat, dan bersemangat. Namun, ternyata anak dari Zeus yang bernama Ares si dewa perang, iri terhadap sifat baik manusia sehingga dia ingin merusak ciptaan ayahnya. Ares mulai meracuni hati manusia dengan rasa dengki dan kecurigaan sehingga manusia saling berperang. Oleh karena itu, para dewa menciptakan kaum Amazon untuk mengembalikan cinta dan kedamaian di bumi. Singkat cerita, kaum Amazon berperang melawan perbudakan sementara Ares yang sudah membunuh dewa-dewa lain akhirnya berhasil dikalahkan Zeus. Di sisa nafas terakhirnya, Zeus menciptakan sebuah pulau dan membuat pulau tersebut terlindungi sehingga tidak dapat ditemukan oleh siapapun termasuk Ares. Selain itu, Zeus juga menciptakan senjata yang bisa membunuh dewa yang dikhususkan untuk membunuh putranya, yaitu Ares si dewa perang. Senjata itu bernama The God Killer. The God Killer? Di suatu hari, akhirnya Ratu Hippolyta mengabulkan permintaan Putri Diana untuk melihat langsung The God Killer. Di sela-sela dongengnya, Putri Diana diam-diam ternyata berlatih bersama Jenderal Antiope. Latihan ini terus berlanjut hingga Putri Diana menginjak remaja. Pada suatu hari, Ratu Hippolyta memergoki Putri Diana yang sedang berlatih bersama Jenderal Antiope. Walaupun sempat marah, pada akhirnya Ratu Hippolyta berhasil diyakinkan oleh Jenderal Antiope bahwa Putri Diana harus dilatih karena Ares masih hidup. Di sini kita diisyaratkan tentang rahasia sebenarnya siapa Putri Diana yang sedikit demi sedikit terungkap seiring berjalannya film. Putri Diana yang sekarang sudah dewasa dan semakin kuat masih melanjutkan pelatihannya bersama Jenderal Antiope dan prajurit lainnya. Kita juga diperlihatkan kekuatan Putri Diana yang muncul saat ia sedang terdesak dari serangan Jenderal Antiope. Di pinggir tebing, Putri Diana melihat sebuah pesawat tempur yang masuk dan jatuh ke pantai Themyscira. Putri Diana pun bergegas loncat ke laut untuk menyelamatkan pilot tersebut. Pilot tersebut adalah Kapten Steve Trevor, pilot dari pasukan ekspedisi Amerika. Di sini, kita juga dapat melihat betapa takjubnya Putri Diana yang baru pertama kali melihat seorang laki-laki. Sementara di sisi luar pulau, terlihat sekelompok pasukan kapal Jerman yang berniat mengejar pilot tersebut akhirnya memasuki Pulau Themyscira. Melihat hal ini, Ratu Hippolyta mengerahkan pasukannya untuk melancarkan serangan ke kapal tersebut. Pertempuran pun tidak dapat dielakkan. Putri Diana akhirnya ikut bertarung dan ini merupakan medan perang pertamanya. Namun sayangnya, pada akhir pertempuran, Jenderal Antiope meninggal setelah berusaha melindungi Putri Diana dari serangan musuh. Sebelum meninggal, Jenderal Antiope memberi pesan kepada Putri Diana untuk pergi dan mengambil The God Killer. God Killer. Melihat Antiope yang meninggal, Ratu Hippolyta berniat untuk mengeksekusi Kapten Steve Trevor. Namun, Putri Diana langsung menghentikannya dan meyakinkan sang ibu bahwa Kapten Steve Trevor berada di pihak mereka. Namun sayang, ketika ditanya, Kapten Steve Trevor tidak bersedia memberikan jawaban apapun.
Akhirnya, Kapten Steve Trevor diikat dan diinterogasi dengan lasso Hestia yang memaksanya harus berkata jujur. Terungkap bahwa Kapten Steve Trevor merupakan mata-mata dari intelijen Inggris. Ia ditugaskan karena intelijen Inggris mendengar info bahwa pimpinan dari pasukan Jerman, yaitu Jenderal Ludendorff, akan mengunjungi instalasi militer rahasia di Kekaisaran Ottoman. Dan Kapten Steve Trevor ditugaskan untuk menyamar sebagai salah satu pilot yang terbang bersama mereka. Di sana, Kapten Trevor mendapatkan bahwa informasi intel mereka yang menyebutkan Jerman sudah kehabisan pasukan, uang, dan amunisi ternyata salah. Jerman menyuruh orang-orang Turki untuk membuat bom dan senjata rahasia baru. Senjata-senjata Jerman ini diciptakan oleh Dr. Isabel Maru yang merupakan dokter psikopat yang lebih dikenal sebagai Dr. Poison. Kapten Steve Trevor seharusnya hanya bertugas untuk melihat dan melapor. Namun, setelah melihat Jerman yang mengembangkan senjata biologis untuk memusnahkan umat manusia, Kapten Steve Trevor berinisiatif untuk mengambil buku jurnal Dr. Poison yang berisi informasi-informasi penting. Kapten Steve Trevor berniat untuk memberikan jurnal tersebut ke intelijen Inggris agar bisa menghentikan perang. Kapten Steve Trevor yang ketahuan mengambil buku Dr. Poison pun akhirnya kabur dengan menggunakan pesawat dan berhasil meledakkan salah satu gudang di camp militer rahasia tersebut. Kapten Steve Trevor terus dikejar oleh pasukan Jerman dan pada akhirnya membawa mereka hingga ke Pulau Themyscira. Setelah interogasi, Putri Diana percaya bahwa ini semua adalah ulah Ares dan meminta Ratu Hippolyta ikut dalam upaya pencegahan perang tersebut. Namun, sang ratu menolaknya. Kemudian, setelah mendapat perawatan atas luka-lukanya, Putri Diana menemui Steve Trevor yang baru selesai berendam. Putri Diana merasa aneh dengan tubuh Steve Trevor yang merupakan lawan jenisnya. Ini semua karena Putri Diana memang belum pernah melihat laki-laki sebelumnya. Di malam hari, Putri Diana diam-diam masuk dan mencoba mempersenjatai dirinya dengan lasso Hestia, perisai, The God Killer, serta zirah perangnya. Setelah itu, dia mengajak Steve Trevor untuk keluar dari Pulau Themyscira untuk melawan Ares. Sebelum keluar pulau, Ratu Hippolyta menemui Putri Diana. Sadar bahwa dia tidak bisa menghentikan putrinya, Ratu Hippolyta pun akhirnya mengizinkan Putri Diana pergi dengan konsekuensi mungkin Putri Diana tidak bisa kembali lagi ke Themyscira. Sebelum pergi, Ratu Hippolyta sempat mewariskan mahkota milik Jenderal Antiope yang dianggap sebagai satria terhebat dalam sejarah Amazon. Di sini, kita tahu bahwa Ratu Hippolyta tidak mengatakan tentang jati diri Putri Diana yang sesungguhnya. Di tempat lain, Jenderal Ludendorff menemui Dr. Isabel Maru atau Dr. Poison untuk mengetahui perkembangan dari senjata biologisnya. Dr. Poison kemudian menemukan sebuah gas yang dapat mengembalikan tenaga Jenderal Ludendorff. Setelah dipusingkan dengan buku jurnalnya yang hilang, Dr. Poison menemukan catatan yang akan menuntunnya untuk menyelesaikan senjata yang mengerikan. Setibanya di London, Putri Diana dibuat takjub dengan peradaban dan teknologi manusia. Di sini, Putri Diana digambarkan sebagai sosok yang amat primitif yang belum pernah melihat teknologi bahkan bayi manusia sekalipun. Setelah itu, Putri Diana dipertemukan dengan Etta Candy yang merupakan sekretaris dari Steve Trevor. Karena pakaian Putri Diana terlalu minim, Etta Candy pun membantu Putri Diana untuk mencarikan pakaian yang lebih cocok untuk dipakai agar tidak terlalu mencuri perhatian. Lalu Putri Diana pun terpaksa menitipkan pedang dan perisainya ke Etta Candy. Di perjalanan, Kapten Trevor dan Putri Diana dicegat oleh beberapa orang yang ternyata adalah agen Jerman yang menginginkan buku jurnal Dr. Poison kembali. Namun, Putri Diana akhirnya mampu melumpuhkan mereka satu persatu. Saat rapat Dewan Perang berlangsung, Kapten Trevor berniat memberikan buku jurnal Dr. Poison pada atasannya. Namun, kehadiran Putri Diana terlalu menjadi pusat perhatian sehingga atasannya menyuruh mereka keluar. Di luar ruangan, setelah sedikit berdebat dengan atasannya, pembicaraan mereka disela oleh Sir Patrick Morgan. Di sini, Putri Diana diperkenalkan oleh Kapten Trevor sebagai sekretarisnya yang bernama Diana Prince. Di tempat lain, Dr. Poison terlihat sedang menguji coba senjata biologisnya yang sepertinya menunjukkan kemajuan. Kembali ke London, para Dewan Perang berusaha untuk menerjemahkan buku jurnal Dr. Poison, tapi tidak ada satupun yang mengerti bahasa yang digunakan.
Akhirnya, Putri Diana yang mengerti berbagai bahasa menerjemahkan buku jurnal tersebut yang ternyata berisi formula gas beracun dan akan melepaskan gas tersebut ke garis terdepan. Setelah mengetahui lokasi pembuatan gas beracun, Kapten Trevor menyarankan untuk menghancurkan tempat tersebut. Namun, ditolak oleh Dewan Perang karena dapat mengganggu rencana gencatan senjata kedua belah pihak. Putri Diana yang mendengar ini kemudian menyuarakan kemarahannya kepada Dewan Perang. Namun, Kapten Trevor memberitahu bahwa mereka akan tetap pergi walaupun tanpa izin Dewan Perang. Putri Diana sempat ragu, namun Kapten Trevor mengambil lasso Hestia dan mengatakan bahwa ia akan menuju garis terdepan. Kemudian, Kapten Trevor membawa Putri Diana ke kedai minuman dan berniat merekrut bala bantuan untuk pergi ke garis terdepan. Mereka yang direkrut adalah Samir dan Charlie. Namun mereka menolak karena tahu Kapten Trevor tidak memiliki uang. Mereka juga kaget karena ternyata Putri Diana juga ikut ke garis terdepan. Namun keraguan mereka seketika hilang setelah melihat Putri Diana melempar seorang laki-laki yang mencoba membunuh Charlie. I'm both frightened and aroused. Tak lama kemudian, Sekretaris Trevor, Etta Candy, membawa Sir Patrick Morgan. Bukannya menghentikan Kapten Trevor, Sir Patrick Morgan justru ingin membantu dan memberikan sejumlah uang untuk menjalankan misinya. Hari keberangkatan telah tiba, terlihat beberapa prajurit yang melakukan perpisahan dengan keluarganya masing-masing di peron kereta. Ketika sedang berjalan, Putri Diana sempat ditawari dan membeli sebuah es krim. You should be very proud. Thank you very much. Di tempat lain, Jenderal Ludendorff berniat menghentikan gencatan senjata dan meyakinkan dewan yang lain bahwa mereka bisa memenangkan perang. Namun, dewan lain tidak setuju karena mereka sudah kekurangan makanan, obat-obatan, dan amunisi. Namun, Jenderal Ludendorff tetap bersikeras akhirnya membunuh semua dewan dengan gas beracun yang sudah berhasil dikembangkan. Kapten Trevor akhirnya tiba di Belgia dan bertemu dengan Shiv, seorang penyelundup dan pedagang senjata yang pada nantinya akan membantu mereka ke garis terdepan. Sesampainya di medan perang, mereka dihadapkan dengan situasi yang chaos dan sedang terjadi. Putri Diana tidak bisa tinggal diam melihat hal ini pun, akhirnya turun ke medan perang dengan menggunakan baju zirahnya. Putri Diana terus berjalan maju dan menghalau semua peluru dan serangan yang menuju ke arahnya. Melihat hal itu, Kapten Trevor dan teman-temannya ikut membantu Putri Diana hingga akhirnya mereka bisa masuk ke wilayah musuh. Setelah melalui pertarungan satu lawan banyak yang epik, Putri Diana, Kapten Trevor, dan teman-temannya akhirnya berhasil memporak-porandakan pasukan musuh dan rakyat Belgia pun berhasil dibebaskan. Momen kemenangan inilah yang akhirnya diabadikan menjadi sebuah foto yang sudah kita lihat di awal film. Kemudian Kapten Trevor menelpon sekretarisnya dan mendapatkan info bahwa Jenderal Ludendorff akan mengadakan sebuah pesta sebelum penandatanganan gencatan senjata. Pesta ini rencananya akan dihadiri oleh Kaisar dan Dr. Poison. Telepon diambil alih oleh Sir Patrick Morgan yang memerintahkan Kapten Trevor untuk tidak datang ke pesta tersebut. Namun, Kapten Trevor menolak dan tetap datang ke pesta tersebut. Lalu di sini Putri Diana juga berasumsi bahwa Jenderal Ludendorff adalah Ares karena berusaha membuat senjata pemusnah massal. Malam harinya, Kapten Trevor mengajari Putri Diana berdansa karena ini akan berguna untuk rencana mereka menghadiri pesta Jenderal Ludendorff. Keesokan harinya, Putri Diana, Kapten Trevor, Samir, Charlie, dan Shiv menuju tempat pesta yang akan dilaksanakan. Sesampainya di sana, Putri Diana yang ingin masuk ditahan oleh Kapten Trevor karena kehadiran Putri Diana dengan baju zirahnya akan sangat mencurigakan. Kapten Trevor yang sudah masuk ke pesta langsung mendekati Dr. Poison, menawarinya minuman dan berbincang dengannya. Di tengah perbincangan, Kapten Trevor dikagetkan dengan munculnya Putri Diana yang ternyata sudah memakai gaun yang diambil dari seorang wanita yang terjebak macet di luar gedung pesta. Uniknya, walaupun menggunakan gaun, pedang The God Killer tetap tampak eksis di punggung Putri Diana. Perlahan Putri Diana mendekati Ares dan mereka berdua berdansa dan berbincang mengenai makna peperangan. Ketika obrolan selesai, Putri Diana berniat mengambil pedangnya dan membunuh Jenderal Ludendorff. Namun aksi ini seketika dihentikan oleh Kapten Trevor dan berkata bahwa mereka harus menemukan gasnya terlebih dahulu. Kapten Trevor dan Putri Diana yang menyadari bahwa kembang api yang ditembakkan merupakan gas beracun yang mengarah ke penduduk desa,
sontak menunggangi kudanya untuk kembali ke desa. Namun sayang, mereka terlambat dan semua penduduk desa sudah meninggal dunia. Putri Diana dengan kudanya dan Kapten Trevor dengan motornya mengikuti asap yang dibuat Shiv yang ditugaskan Kapten Trevor untuk mengikuti Jenderal Ludendorff. Setelah melawan pasukan Jenderal Ludendorff yang menghalanginya, akhirnya Putri Diana pun bertemu Jenderal Ludendorff di menara pengawas pada camp tersebut. Jenderal Ludendorff yang menghirup gas buatan Dr. Poison seketika menjadi kuat dan berhasil menyeimbangi pertarungan dengan Putri Diana. Walaupun begitu, Putri Diana pada akhirnya tetap berhasil melumpuhkan Jenderal Ludendorff dan menancapkan pedang The God Killer ke dada Jenderal Ludendorff. Setelah Jenderal Ludendorff meninggal, Putri Diana melihat ternyata dia tidak merubah apapun dalam perang. Para pasukan Jerman tetap melakukan pekerjaan mereka untuk berperang dan melepaskan gas tersebut. Putri Diana yang bingung bertanya kepada Kapten Trevor dan jawabannya mengingatkan akan pesan dari ibunya yang berkata bahwa manusia tidak layak dibantu oleh Putri Diana. Putri Diana yang kehilangan harapan dengan manusia menolak ajakan Kapten Steve Trevor untuk menghentikan tentara Jerman melepaskan gas beracun yang membuat Kapten Steve Trevor, Samir, Charlie, dan Shiv harus berupaya menghentikan mereka tanpa bantuan Putri Diana. Putri Diana yang sedang merenung dikagetkan dengan kemunculan Sir Patrick Morgan yang ternyata selama ini adalah Ares si dewa perang. Ares menjelaskan bahwa dia hanya ingin para dewa melihat betapa kejamnya manusia ciptaan ayahnya. Namun, karena mereka menolak melihatnya, Ares akhirnya membunuh para dewa. Putri Diana yang tegang dan penuh kebimbangan berupaya menusuk Ares dengan pedang God Killer. Namun, Ares dengan mudah menghancurkan pedang tersebut. Ares menjelaskan bahwa pedang itu bukan The God Killer, namun Putri Diana lah yang merupakan God Killer, karena dewa hanya bisa dibunuh oleh dewa. Terungkap bahwa Putri Diana adalah anak dari Zeus yang berarti adik dari Ares. Putri Diana dititipkan kepada Ratu Amazon, Hippolyta, untuk melawan Ares. Ares yang berhasil dipukul mundur oleh Zeus waktu itu mengakui bahwa selama bertahun-tahun ia telah melakukan bisikan-bisikan iblis ke telinga Dr. Poison untuk membuat senjata pemusnah massal. Namun, dia tidak pernah menyuruh mereka menggunakannya. Dia juga mengakui bahwa ialah yang merancang kesepakatan gencatan senjata, di mana ia tahu bahwa manusia tidak akan mau melakukan gencatan senjata. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa perang memang harus terjadi untuk membuat dunia menjadi indah kembali. Putri Diana yang menolak tawaran Ares untuk mengikuti rencananya, membuat Ares menggunakan kekuatannya dan meledakkan menara pengawas. Pertarungan epik pun tidak dapat dihindari. Di saat Putri Diana dan Sir Patrick Morgan alias Ares sedang bertarung, Kapten Steve Trevor dan teman-temannya berusaha menghentikan pesawat yang berisi gas beracun. Menyadari bahwa jika pesawat itu diledakkan di darat, maka akan menimbulkan banyak korban jiwa. Kapten Steve Trevor pun akhirnya memutuskan untuk meledakkan pesawatnya setelah ia menerbangkannya terlebih dahulu. Saat berlari menuju pesawat, Kapten Steve Trevor mendapati Putri Diana yang baru saja terjatuh karena ledakan saat bertarung melawan Ares. Terlihat Kapten Trevor membantunya berdiri dan menceritakan rencananya. Namun, karena efek dari ledakan, Putri Diana tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Kapten Trevor. Kapten Trevor memberikan jam tangan peninggalan ayahnya kepada Putri Diana, dan ia bergegas mengejar pesawat yang akan lepas landas. Ares yang berada di dalam api menggunakan kekuatannya untuk membuat baju zirah dan kembali melawan Putri Diana. Pertarungan epik pun berlanjut sementara Samir, Charlie, dan Shiv sibuk meledakkan gudang senjata tentara Jerman. Putri Diana akhirnya terdesak. Namun, melihat teman-temannya yang sedang berjuang dan Kapten Steve Trevor yang berkorban dengan meledakkan pesawat yang ia kemudikan, membuat Putri Diana murka dan bertambah kuat. Putri Diana terus dipengaruhi Ares dan hampir menghancurkan Dr. Poison. Namun, tiba-tiba dia teringat dengan perbincangannya dengan Kapten Steve Trevor sebelum ia pergi. Putri Diana yang sadar bahwa masih ada kebaikan pada manusia pun melepaskan Dr. Poison dan kembali melawan Ares. Ares berusaha meyakinkan Putri Diana kembali bahwa manusia tidak layak dibantu. Namun Putri Diana berkata bahwa ini bukanlah masalah kelayakan, tapi ini masalah apa yang ia yakini. Ares akhirnya menyerang Putri Diana dengan kekuatan petir yang dahsyat.
Namun Putri Diana ternyata dapat menyerap dan mengembalikan serangan Ares tersebut, sehingga membuat Ares akhirnya meninggal dunia. Perang dunia pun berakhir dan Putri Diana kembali ke London bertemu Etta Candy, Samir, Charlie, dan Shiv. Di sana, ia melihat dinding sebuah monumen yang terpampang foto Kapten Sid Trevor. Kemudian Putri Diana melihat ke langit dan film ini kembali ke masa sekarang. Putri Diana yang sadar bahwa selalu ada dua sisi pada manusia, yaitu sisi gelap dan sisi terang, dan merekalah yang harus memilih di antara keduanya. Dan dia juga sadar bahwa hanya cinta yang bisa menyelamatkan dunia. Kemudian Putri Diana mengirim email kepada Bruce Wayne yang berisi ucapan terima kasih karena telah mengembalikan foto dan kenangan itu kepada dirinya. Film ditutup dengan Putri Diana yang mendengar sesuatu, lalu akhirnya keluar dengan baju zirahnya dan siap kembali bertarung. Tamat film yang cukup menarik. Oke guys, sebelum kalian pergi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan see you on the next video. Bye!